السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعداء الأئمة المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. Ikhwan dan akhwat sekalian, izinkan saya untuk mengetengahkan kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran. Syekh Muhsin Qiraati menjelaskan bahwa ada beberapa kesamaan-kesamaan Al-Quran dengan Al-Husain alaihissalam atau Al-Husain alaihissalam dengan Al-Quran. Sudah barang tentu bahwa Al-Husain sebagai Quranun Natiq tidak mungkin akan berbeda dengan Quran Al-Maktub. Al-Husain sebagai penerjemah Al-Quran, Al-Husain sebagai penjelas Al-Quran. Untuk itu marilah kita lihat bagaimana apa yang diungkap oleh Syekh Muhsin Qiraati, bahwa ada beberapa poin tentang kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran. Al-Quran adalah Sayyidul Kalam, sebagaimana juga dimuat dalam tafsir Majma'ul Bayan, penghulu seluruh kalimat-kalimat, seluruh untaian-untaian kata. Maka Al-Husain alaihissalam adalah Sayyidul Syuhada, penghulu para syuhada. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Al-Hasan wal Husain. Keduanya adalah Sayyidah Syababi Ahli Jannah, pemuda penghulu ahli surga. Maka Al-Husain alaihissalam sebagai Sayyidul Syuhada, penghulu para syuhada. Selanjutnya bahwa kalau kita melihat dimensi Al-Quran sebagai neraca keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Sahifah Sajjadiyah, huwa mizanu qistun la yahifu anil haqq lisanah, bahwa Al-Quran sebagai neraca keadilan yang tidak pernah melenceng dan menyimpang dari kebenaran lisannya. Maka Al-Husain alaihissalam juga sebagai neraca keadilan yang tidak pernah melenceng dan berpaling dari kebenaran dan dari keadilan. Imam Husain alaihissalam dalam perjuangannya demi untuk menegakkan keadilan. Karena itu disebutkan juga dalam ziarah kepada Imam Husain alaihissalam, kita nyatakan asyhadu annaka amarta bil qist. Aku bersaksi bahwa engkau telah memerintahkan dengan keadilan. Al-Husain sebagai sosok pembela keadilan dan Al-Husain sebagai manifestasi keadilan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi keadilan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Al-Husain, huwa minni wa ana min Husain. Maka keadilan Al-Husain alaihissalam telah termanifestasikan dan telah ternampakkan dengan sempurna pada Ashura. Selanjutnya bahwa Al-Quran sebagai pemberi nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran menyebutnya sebagai mau'izatan min rabbikum, bahwa Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat kepada seluruh umat manusia. Maka bagaimana dengan Al-Husain alaihissalam? Imam Husain alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam
ungkapan beliau di saat hari-hari Asyura. Imam Husain alaihissalam seraya mengatakan, Ayyuhan nas, isma'u qawli, wa la tu'ajjilu, hatta a'idhukum bima yahiqqu lakum alayya. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah ucapanku, dan janganlah kalian tergesa-gesa untuk berperang denganku, sampai aku menyampaikan tugasku untuk menasihati kalian. Dan Imam Husain alaihissalam tidak henti-hentinya untuk menasihati para musuh-musuhnya agar kembali ke dalam jalan yang benar. Imam Husain menunjukkan siapa dirinya dengan harapan agar mereka kembali kepada fitrahnya, cinta kepada kebenaran, cinta kepada kedamaian, cinta kepada keselamatan. Selanjutnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, memberikan kebenaran, menjadi petunjuk bagi jalan yang lurus. Yahdi ila rusyd. Al-Quran menjadi petunjuk pada jalan yang lurus. Dan begitu juga Al-Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam senantiasa memberikan petunjuk ke arah jalan yang benar, jalan kebahagiaan. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah kitab Lawa'ijul Ashjan. Imam mengatakan, innama ad'ukum ila sabilir rasyad. Bahwa aku menyeru kalian, aku mengajak kalian ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tetapi seluruh nasihat-nasihat Al-Husain alaihissalam berlalu begitu saja. Persis sebagaimana umat Nabi Nuh, tatkala Nabi Nuh mengatakan, da'utu qawmi laylan wa nahara, wa lam yajid du'ai illa firara. Musuh-musuh Al-Husain tatkala mendapatkan petunjuk dari Al-Husain, nasihat dari Al-Husain, bukan menyambutnya dengan baik. Lebih parah daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh lari tunggang langgang, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima petunjuk, dan tidak membunuh Nabi Nuh. Tetapi umat mengatasnamakan dirinya umat Rasulullah. Tatkala berhadapan dengan Imam Husain, nasihat-nasihat Imam Husain alaihissalam tidak didengarkannya, dan malah justru memerangi Al-Husain alaihissalam. Jadi Al-Quran sebagai hidayah ila rusyd, begitu juga Al-Husain sebagai hidayah ila rusyd. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai sesuatu yang agung, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr, wal Qur'an al-azim. Sifat keagungan ada pada Al-Quran. Tak seorang pun penyair betapapun lihai dan mahirnya mampu menandingi Al-Quran. Keagungan Al-Quran tak terkalahkan karena dia datang dari sisi yang maha agung. Begitu juga Al-Husain alaihissalam, dia datang dari sisi yang maha agung. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innahu azimus sawabiq. Sejak dahulu kala Imam Husain alaihissalam adalah manusia yang agung, dari keturunan yang agung. Karena itu Al-Husain alaihissalam sebagai aidlul Quran al-azim, maka dia sebagai manusia yang agung. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran sebagai manusia paripurna yang memiliki akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Al-Husain juga sebagai azimul khalaik disebutkan dalam sebuah riwayat.
Imam Husain memiliki perangai dan akhlak yang agung dan mulia. Betapa tidak, Shimir yang sudah siap untuk memenggal kepala Al-Husain alaihissalam, Al-Husain masih senantiasa menasihatinya, mengingatkannya agar dia mau kembali kepada jalan yang benar. Imam Husain alaihissalam menawarkan sorga kepadanya, tapi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya telah sakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu. Selanjutnya bahwa kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai kitab yang hak, Al-Quran sebagai haqqul yaqin, wa innahu la haqqul yaqin. Maka Al-Husain alaihissalam dalam segala aktivitasnya dan dalam setiap ibadahnya telah sampai kepada maqam yaqin, sebagaimana disebutkan dalam Kamiluz Ziyarat, hatta ataka al-yaqin, bahwa Al-Husain alaihissalam telah sampai kepada puncak keyakinan yang sesungguhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang al-haq, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayahandanya, betapapun tirai kegaiban disingkap, tetap tidak akan pernah menambah keyakinanku, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Lau kushifal ghita lamazdadtu yaqina. Kalau sekiranya tirai kegaiban itu disingkap untukku, maka keyakinanku tidak akan pernah bertambah. Mengapa? Karena Amirul Mukminin telah sampai kepada puncak keyakinan. Begitu juga Al-Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam telah sampai kepada puncak keyakinan, sehingga kematian tidak dipandangnya sebagai kepunahan, justru sebagai kehidupan, justru sebagai kebahagiaan. Al-Husain alaihissalam, bahwa kematian yang dikira oleh musuh-musuh sebagai kematian, justru Al-Husain memandangnya adalah kebahagiaan. Inni la aral mauta illa sa'adah. Aku tidak menyaksikan kematian melainkan adalah sa'adah, kebahagiaan. Di sini Al-Husain alaihissalam telah sampai kepada klimak dan puncak keyakinan, di mana musuh-musuh Allah, musuh-musuh Al-Husain telah menganggapnya sebuah kepunahan dan kematian. Selanjutnya bahwa kesamaan Al-Husain alaihissalam dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran sebaik-baiknya pemberi syafaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ni'mas syafi' Al-Quran, paling indahnya pemberi syafaat adalah Al-Quran. Maka sebagaimana Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia yang mengikutinya, maka Al-Husain sebagai Aidul Quran, Al-Husain juga sebagai Syafi'ul Ummah, Syafi'ul Muzlimin, pemberi syafaat kepada para pendosa-pendosanya, pemberi syafaat kepada para kekasih-kekasihnya, kepada para pecinta-pecintanya, sebagaimana yang sering kita lakukan dalam doa ziarah. Di akhir ziarah itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah marzuqni syafa'at al-Husain yawmal wurud. Ya Allah, anugerahkan kepadaku syafaat Al-Husain pada hari kiamat nanti. Jadi Al-Husain alaihissalam sangat dinantikan syafaatnya oleh seluruh kekasih-kekasihnya, oleh para pecintanya. Selanjutnya juga bahwa Al-Husain alaihissalam memiliki kesamaan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai alamun najah, sebagai bendera keselamatan, pengibar keselamatan, panji keselamatan, maka Al-Husain alaihissalam juga sebagai panji keselamatan. Innahu rayatul huda, bahwa
Al-Husain alaihissalam sebagai rayatul huda, panji keselamatan. Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Al-Husain adalah pelita petunjuk dan Al-Husain adalah sebagai bahtera keselamatan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Husain memiliki kesamaan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai cahaya. Allah menyebutkan Al-Quran dalam surat An-Nisa, wa nuran mubina, sebagai cahaya yang terang benderang, yang sangat jelas. Maka ketahuilah, Al-Husain juga sebagai cahaya yang lebih jelas daripada matahari. Ashhadu annaka kunta nuran fil aslabis syamikhah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau ya Husain sebagai cahaya. Segala sepak terjang Al-Husain menjadi petunjuk bagi para pecinta. Tutur kata Al-Husain menjadi petunjuk, menjadi teladan, menjadi bimbingan buat kita semua. Al-Husain adalah cahaya, sebagaimana Al-Quran sebagai nurun mubin. Selanjutnya juga dimensi kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak terkhususkan untuk satu zaman semata, tidak dikhususkan untuk satu generasi, tapi untuk setiap generasi dan untuk setiap umat manusia. Begitu juga Al-Husain. Dalam sebuah riwayat tatkala menjelaskan tentang bahwa Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu masa, untuk satu generasi umat manusia, tapi untuk semua lapisan umat manusia, semua generasi umat manusia, semua waktu dan zaman manusia. Lam yaj'alul Quran li zamanin wala linnasin duna nas. Allah menjadikan Al-Quran, Allah tidak menjadikan Al-Quran untuk satu generasi, untuk satu masa semata, tapi untuk semua umat manusia dan di setiap zaman. Begitu juga Al-Husain alaihi salam. Al-Husain adalah untuk semua umat manusia, untuk setiap generasi umat manusia. Al-Husain sepanjang masa, wala yumha rasmuh, tidak mungkin akan mampu dipadamkan cahaya Al-Husain alaihissalam, sebagaimana yang dikhutbahkan Sayyidah Zainab alaihissalam di hadapan Yazid dan para pengikutnya. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Husain. Cahaya Husain adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah malah menyempurnakan cahayanya. Begitu juga Al-Husain, semakin sempurna cahayanya, semakin dinikmati oleh setiap generasi. Sehingga Sayyidah Zainab mengatakan, wallahi la tamhu dzikrana. Demi Allah, kalian tidak akan pernah mampu memadamkan ingatan manusia akan kami. Al-Husain selalu dikenang di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap rongga-rongga hati umat manusia yang mencintai kebahagiaan, mencintai keadilan, mencintai kebenaran. Selanjutnya juga bahwa kesamaan Al-Husain dengan Al-Quran, di mana Al-Quran Allah menganjurkan kepada kita agar membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Maka begitu pula kedudukan Al-Husain alaihissalam. Kita dianjurkan tatkala berziarah ke pusara suci Imam Husain alaihissalam, hendaklah kita berjalan pelan-pelan, menundukkan kepala. Kita tunjukkan diri kita di hadapan maksum tidak ada apa-apanya.
dan kita dalam keadaan fakir dan miskin, mengharapkan pertolongannya. Yang terakhir, kesamaan Al-Husain alaihissalam dengan Al-Quran, di mana disebutkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, faqra'uhu bil huzn, bacalah dengan sedih. Ternyata juga untuk Imam Husain pun berlaku demikian. Idza aradta anta qabra al-Husain fazurhu wa anta kathibun hazinun sya'ithun. Tatkala Anda menginginkan ziarah ke pusara suci Al-Husain, maka berziarahlah dalam keadaan Anda bersedih, Anda gelisah. Tunjukkan bahwa Anda sedang membutuhkannya. Tunjukkan bahwa diri Anda sangat merindukannya, memohon pertolongannya. Inilah bahwa Al-Husain alaihissalam memiliki kesamaan dengan Al-Quran, meskipun masih banyak lagi dimensi-dimensi kesamaan Al-Husain alaihissalam dengan Al-Quran. Karena Al-Husain adalah Quranun Natiq, Quran yang berbicara, maka seluruhnya adalah Al-Husain alaihissalam. Tatkala Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Maka tatkala kita bertanya tentang Al-Husain, maka Al-Husain adalah Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.